satu di Garut, satu di Bandung, satu di Bogor, satu di Kerawang, begitu. Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Kapten Ali. Kebetulan hari ini saya ditemanin oleh sahabat saya, Pak Aris. Kita ketemu di sini dengan orang di pedalaman Rumpin, namanya Pak Haji Hidayat. Nah, Pak Haji Hidayat ini menarik ceritanya. Kita akan gali ceritanya karena background beliau ini adalah seorang pengusaha pemintalan benang. Nah, ini menarik. Nah, Pak Dayat ini banyak membuka peluang-peluang mendidik orang di sini untuk belajar bagaimana caranya membuat benang. Mulai dari benang bangunan, benang layangan, benang jaring, dan segala macam benang ada di sini. Ya. Benang rajut gitu. Nah, lika-liku perjalanan usahanya juga cukup menarik. Ya, kita akan banyak bertanya di sini. Di sini juga Pak Dayat akan menerangkan bagaimana kisahnya sampai hampir semua tukang benang itu dari Tangerang, dari Bandung, itu didikannya dari sini. Nah, dari beliau ini sekarang alhamdulillah udah pada jadi punya pabrik sendiri gitu. Nah, jatuh bangunnya seperti apa usahanya pada ini, mari kita langsung berbicara dengan narasumber. Oke, selamat siang Pak Dayat. Selamat siang Abangku. Oke. Ya, gimana. Nah, ini menarik nih, saya gali cerita dari lingkungan, bahkan saya dengar cerita bahwa di salah satu pelosok Rumpin ini, di desa Rumpin ini ada salah satu pengusaha, ternyata orangnya Pak Dayat. Nah, itu bagaimana ceritanya Pak? Bapak awal merintis benang itu seperti apa? Kisahnya mohon Pak diceritakan. Siap. Mengenai pemintalan benang tentunya ya. Saya pertama awal itu adalah membuat mesin ya. Membuat mesin sendiri, memasarkan sendiri, mengemas sendiri, ya tentunya secara manual tadinya ya. Bentar. Mesin dibuat sendiri? Betul. Mesin bisa? Bisa. Bukankah pemintalan benang itu biasanya mesinnya itu dibeli dari luar negeri, Pak? Betul. Tapi Bapak bisa bikin sendiri? Insya Allah bisa. Dari mana Bapak dapat ilmu itu, Pak? Ya, kalau ilmu mas sesuai dengan pengalaman aja, Pak. Dan juga saya sedikit banyak memang punya teknik. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi saya bisa menganalisis bagaimana caranya jalan mesin dan bagaimana caranya supaya benang itu jadi seperti tambang, seperti gitu. Luar biasa. Seperti itu. Nah, perjalanan Bapak dari awal merintis dan belajarnya bagaimana, Bapak dari membuat benang sampai bisa akhirnya bikin mesinnya, gitu, sampai Bapak lika-likunya membuat benang sampai memasarkan segala macam sampai usahanya sebesar ini sekarang, Pak. Jadi gini, pertama awal itu adalah mertua ya. Mertua itu membuat pemintalan benang, tapi bukan dari mesin ya. Itu dari manual, dari pelek sepeda. Dari pelek sepeda? Iya, dari pelek sepeda. Setelah saya baca situasi dan kondisinya, oh seperti begini ya. Kenapa nggak bikin mesin saja seperti gitu. Akhirnya saya berantusias ya untuk membuktikan bahwa produk saya bisa untuk membuat benang. Artinya mesin pemintalannya itu bisa dan mengalami beberapa kegagalan sih tentunya. Nah, dari kegagalan itulah sehingga saya dapat pengalaman bagaimana bisa menjadi hasil yang bagus seperti yang di toko-toko seperti itu. Akhirnya ketika saya buat direvisi lagi mesin tersebut akhirnya menghasilkan yang sempurna dan bisa dijual ke toko-toko. Sekaligus distributor juga sekarang banyak yang pesan seperti itu. Iya. Hanya memang luar biasanya saat ini itu situasi dan kondisi mengalami krisis ya secara menyeluruh ya. Tentunya seperti itu. Mungkin bukan hanya saya aja, tapi secara keseluruhan. Nah, maka dari sini saya juga perlu dukungan dari pemerintah dan lain sebagainya. Selama ini belum ada, Pak. Begitu. Jadi, untuk support lah ya. Bapak berhasil membuat mesin itu setelah lewat beberapa kali uji coba. Ya, betul. Gagal dan gagal, coba lagi. Gagal dan gagal, dicoba lagi. Ya, seperti itu. Nah, itu Pak, dari Bapak belajar membuat benang dari orang tua ya? Orang tua, betul. Dari orang tua sampai Bapak bisa bikin mesin itu prosesnya berapa lama Pak? Bapak bisa
membuat mesin? Nggak lama sih. Dari Bapak Bapak belajar memintal benang dulu ya? Ya belajar memintal benang di lapangan, panas-panasan, dan itu juga pendek. Waktu itu bikin ukuran D90 ya. Kapasitasnya juga di lapangan pendek seperti lapangan bola atau kebun lah ya. Seperti ginilah contohnya. Ya becek-becekan apa segala macam ketika kehujanan. Tapi bagaimana saya bisa menciptakan artinya nyaman, tidak kehujanan, tidak kepanasan, sehingga juga saya bisa berangan-angan lah ya, bisa bermimpi punya anak buah dan lain sebagainya. Seperti itu akhirnya terlaksana. Walaupun usaha tersebut mengalami jatuh bangun, itu sudah biasa lah. Tapi jiwa saya tidak akan pernah menyerah. Tetap saja saya semangat untuk bisa berkompetisi di dalam usaha. Dunia perbenangan. Ya, dunia perbenangan usaha lah ya, seperti itu. Jadi kita jangan nyerah. Seperti itu. Kalau nyerah di dalam usaha ya tentunya jangan jadi seorang pengusaha. Artinya chaos begitu. Nah, kalau mau jadi seorang pengusaha, ya lagi-lagi kita modalnya harus semangat, dan jangan juga kita hanya ya kok begini aja sih akhirnya ini. Ya enggak, jangan begitu. Jadi artinya kita harus tetap semangat membangun walaupun keadaannya jatuh bangun. Jadi seperti itu. Walaupun Pak Dayat ini seorang desa, orang pedalaman Rumpin, tapi tetap pola pikir dan semangatnya adalah kota. Amin. Nah, itu yang terpenting, Pak. Siap. Nah, kembali lagi, Pak, soal benang. Ya. Benang ini seperti apa, Pak? Prosesnya, Bapak ini membuat benang ya, bukan menjual benang. Bapak kan membuat benang itu, Bapak punya anak buah. Ya. Itu anak buah itu apakah Bapak ambil dari orang luar, apa orang setempat, apa memang mereka perlu keahlian khusus sehingga Bapak bisa terima kerjaan tempat Bapak, apa seperti apa? Enggak seperti itu. Jadi gini, paling utama kita rekrut saudara atau keluarga dulu. Seperti itu. Selebihnya kalau kita sudah bisa berkarya secara luas, bisa membina atau memasukkan orang dari luar, boleh untuk bisa mensejahterakan. Tapi paling utama adalah ya keluarga dulu atau saudara-saudara dulu, agar bisa punya penghasilan. Nah, oke Pak, di dalam Bapak selain berbisnis benang, seperti apa Pak lika-likunya Bapak memperjuangkan usaha Bapak sampai berhasil seperti sekarang, Pak? Pasti perjalanan, saya pernah dengar dari teman-teman nih ada beberapa pengalaman pahit seperti itu, Pak. Kira-kira seperti apa Pak perjalanannya? Sebetulnya kalau pengalaman pahit itu ya boleh dibicarakan, boleh tidak, tapi memang penting ya ini karena untuk motivasi kehidupan tentunya ya. Bukan hanya saya, tentunya buat orang lain juga kan begitu ya, Bang ya. Tapi ya itu tadi, memang jatuh bangunnya seorang pengusaha seperti saya ceritakan dari awal tadi, bahwa kita jangan patah semangat. Kalau kita patah semangat akhirnya jadi pekerja saja, tidak usah jadi pengusaha. Tapi kalau pengusaha itu harus giat, ulet, dan harus berani tantangan. Tentunya seperti itu, Bang. Jadi seorang pengusaha itu memang luar biasa, harus bangun mental yang kuat seperti itu. Tapi ya itu kembali lagi kepada kita masing-masing, artinya gitu, kepada perorangannya lah. Nah, terus terkait persaingan, Pak. Persaingan bisnisnya. Karena kan selain Bapak produksi, tentunya Bapak kan menjual juga. Nah, seperti apa persaingan di lapangan tentang benang ini? Semakin banyak persaingan menurut saya semakin bagus. Karena akan berlomba ke kualitas kita nantinya. Oh, larinya ke sana. Iya, semakin banyak bersaing untuk usaha ini ya semakin bagus. Kenapa? Karena kita akan uji kualitas. Begitu. Karena pembeli ini juga tidak main-main, Bang. Tidak bisa kita bohongin dengan produk-produk yang kasarnya tidak berkualitas. Tentunya harus berkualitas hasilnya dan bisa dilihat gitu, seperti itu. Jadi itu menurut saya kalau persaingan itu bukan suatu hambatan, bahkan nanti akan lebih ramai. Bapak membuat benang itu jenis apa aja Pak benangnya? Membuat benang itu banyak, Bang. Di antaranya benang rajut ya, benang bangunan. Benang rajut yang orang buat bikin tas, bikin sepatu, bikin ganci, gantungan kunci. Pakai tangan itu. Iya, pakai tangan itu betul. Manual ya. Hasilnya juga
ya cukup dihargai dengan kalangan-kalangan Iya, iya, turis atau iya. lain sebagainya ya. Tentunya begitu. Itu hasil dasar benangnya itulah produksi saya, dan ada produksi lainnya juga banyak. Benang rajut. Terus Benang rajut, benang bangunan ya. Di antaranya dari bahan nilon ya, ada yang dari bahan filamen, dari bahan polister, bahan nylon, bahan PE. Termasuk ada beberapa jenis selain benang bangunan ya, Bang benang ya. bangunan itu, Benang layangan juga termasuknya. benang bangunan itu yang dipakai oleh tukang-tukang untuk mengukur. Betul, untuk mengukur bangunan ya, Level. disebutnya benang ukur. Benang ukur. Benang ukur. Jadi untuk konstruksi bangunan sebelum jadi bangunan itu Untuk tentunya untuk garis bangunan. untuk garis slot, untuk garis slot ya, itu pakai benang itu karena benang itu akan dijadikan guru oleh tukang. Benang Kenapa? Karena yang kalau warna putih itu ya. kalau tidak ada benang itu tentu bangunan juga tidak akan presisi. Oh, gitu. Begitu. Jadi dengan benang itu gitu kan, tukang itu akan mengikuti garis lurus benang itu sehingga bangunan itu jadi presisi, Bang. Iya, iya, iya. Dan bagus hasilnya tentunya. Yang tidak belok-belok. Yang dijual-jual di toko bangunan itu. Betul sekali. Betul. Salah satunya itu. Nah, terus ada juga benang layangan. Betul. Nah, benang layangan ini kan, layang itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Pasti benangnya ada yang besar, ada yang kecil juga. Ya. Nah, memang benang layangan itu memang kebutuhannya banyak. Yo, luar biasa. Kalau se-Indonesia ini benang layangan itu keteter, Bang. Apalagi saat ini. Apalagi saat ini ya, musim layangan tiba nih ya. Itu keteteran dari mulai benang ukuran D12, benang ukuran layangan semeter ke bawah, sampai benang ukuran yang lebih besar lagi sampai ukuran 2 meter, 3 meter layangan itu kita harus bisa produksi. Begitu. Dan pesanan memang cukup ramai saat ini untuk layangan. Bapak itu pemasarannya kemana saja, Pak? Ya kalau pemasaran sih nggak usah pusing kalau untuk itu, karena seiring dengan musim, karena memang juga orang-orang teman-teman dan rekan saya juga sudah tahu bahwa saya produksi benang. Ya lagi-lagi kita kontribusikan kepada rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang ada di toko atau di distributor itu. Begitu. Nah, saya dengar pemain-pemain benang, produksi benang, baik di Tangerang dan sebagian ada di Bandung, itu saya dengar beliau itu adalah belajar dari Bapak. Betul. Nah, tentu salah satunya adalah, cuma sekarang alhamdulillah mudah-mudahan diterima iman Islamnya ya. Teman saya, sahabat saya, Pak Haji Atep ya di Bandung, itu awal mulanya ya memang dari saya gitu. Dari kan. anak buah Bapak. Dari mulai dia belanja secara retail ya, sedikit-sedikit sampai akhirnya dia memesan ke saya karena memang saya sahabat ya, saya kondisikan ke sana mesin ke Bandung, dan akhirnya sekarang berkembang pesat luar biasa, dan memang sudah jadi pabrik seperti itu. Bahkan saya tertinggal untuk majunya. Nah itu biasa ada bahasa begini, Bang, katanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya, ternyata begitu, memang kenyataan seperti itu. Iya. Sekarang Bapak disalib nih. Disalib. Tapi ya itu tadi, itu nggak jadi satu saingan karena memang pasarnya juga cukup luas. Bukan hanya ke Medan, Lampung ataupun Aceh ya. Tapi di sini aja sekitar Bogoran aja kalau kita sanggup produksi kayaknya sih masih. Untuk Bogor aja. Sub Bogor aja, Tangerang ya. Jabodetabek lah umumnya ya. Kalau asal kita sanggup produksi, insya Allah bisa dikondisikan ke kebutuhannya cukup besar. Sehingga kan? saya pun produksi keteter, tidak bisa kasih ke langganan-langganan yang baru muncul nih ya. Karena untuk kontribusikan ke sana, ke langganan-langganan lama juga masih kurang. Ya karena mungkin permodalannya lah belum maksimal kayak pabrik-pabrik lain, besar gitu kan. Ya namanya home industry, Bang, begitu. Sesukses-suksesnya juga home industry ya itu tadi. Kembali lagi kita ke kekuatan kita lah ya. Gitu, adanya di ujung tombaknya di permodalan. Saya pernah dengar kalau Bapak pernah jatuh dan tidak produksi. Ya. Itu seperti apa, Pak? Wah, luar biasa, Bang. Kalau diingat-ingat ke situ, saya rasanya itu kok bisa, Bapak kan dulu kan sudah banyak pelanggannya, sudah berjalan produksi, itu tiba-tiba jatuh bangkrut, seperti apa prosesnya? Banyak, karena memang mungkin saya sendiri juga karena seorang pengusaha kan ada bahasa begini, Bang. Pengusaha itu jangan pernah puas untuk menciptakan usahanya kan begitu. Kalau masalah jatuh bangun itu usaha memang sudah wajar. Sampai kadang saya sampai nggak makan pernah karena jatuhnya usaha itu, tapi bukan berarti
saya tidak punya uang, ya asalnya mungkin tidak punya uang karena uangnya di luar. Tagihan yang memang kasarnya dulu kan saya main cabang 2 Bang, seperti proyek dan lain sebagainya. Nah, dulu saya pernah jadi pengusaha benang yang sukses, sampai kebeli unit juga beberapa inilah ya, beberapa buah gitu kan. Akhirnya saya ada truk 2 saya karyakan untuk main usaha pasir batu karena memang di sini kan ruang lingkupnya kapasitasnya pengusaha tambang ya. Banyak Jadi tambang saya di sini. ikutan lah. Jadi saya ngesub ke proyek-proyek seperti itu. Pada akhirnya ya ditinggal kabur oleh developer. Akhirnya sampai sekarang ya. Jadi dari usaha benang Bapak sempat beralih ke Material material bangunan. Karena bangunan. kan sama artinya gini, saya kan jual benang bangunan. Nah, kenapa enggak sih? Kan satu niche tuh. Betul. Artinya saya lari juga ke material bangunan. Nah, saya ngesub beberapa pasir, batu buat nguruk jalan seperti beskos ya, batu beskos segala macam itu ya, beberapa ratus mobil ya. Setelah itu ya akhirnya tagihan menumpuk, belum sampai keluar ya developernya kabur dan uangnya Berarti tidak Bapak kembali. dulu penyuplai ya? Penyuplai saya. Dari tambang, Bapak punya dump trucknya sendiri. Keserut lah uang ke situ dari Masuklah uang ke situ sehingga apa namanya, pabrik benangnya sempat berhenti. Nah, singkat cerita, setelah developernya kabur sehingga Bapak tidak keluar tagihannya. Ya. Nah, habis uangnya untuk menyuplai lagi. Iya. Nah, terus Bapak kembali lagi ke benang apa bagaimana? Ya, belum sempat kembali ke benang. Tapi memang saya untuk membereskan utang-utang dulu yang lain karena kita sempat punya utang di luar. Karena kan kita ngambil pasir batu apa dari kuari. Utangnya sama kuarinya. Akhirnya kan uang benang keserot itu kan untuk menutupi utang-utang tersebut di kuari sampai beberapa unit pun sempat terjual. Untuk begitu. Dan akhirnya saya produksi kan terhambat. Nah, produksi terhambat, pesanan banyak dan akhirnya pesanan-pesanan saya dari langganan juga lari sebagian ke orang. Karena mungkin mereka juga memprediksi karena saya sudah tidak produksi, mungkin akhirnya tidak usah nunggu saya dong. Pasti langganan begitu, pasti belanja ke orang lain. Nah, akhirnya ya disitulah saya mengalami kesulitan dan goncang di situ. Akhirnya sempat sampai nggak makan saya, Bang. Iya, sampai sempat nggak makan. Berarti benar-benar kondisi jatuh, jatuh terpuruk, benar-benar terpuruk. Karena seorang pengusaha punya duit ratusan juta bahkan sampai miliaran, sampai jatuh, sampai nggak makan, itu benar-benar tersulit. Benar-benar kondisi tersulit. Nah, terus dalam kondisi tersulit, apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa bangun kembali? Oh ya. Seperti apa proses? Kita berharap dan berdoa aja sehingga bisa dikembalikan bagaimana caranya supaya bisa jalan kembali dan bisa meraih langganan kembali, Bang. Seperti alhamdulillah beberapa langganan sekalipun sudah belanja dan berlangganan ke orang lain masih tetap setia karena kita mengacu kepada kualitas produksi. Iya. Jadi mengandalkannya kualitas. Makanya di situ saya bilang saya nggak, seperti saya ceritakan dari awal ya, saya nggak takut karena banyak saingan. Kenapa? Kita nanti punya kualitas yang bagus. Nah, perjalanan saya dengar bahwa Bapak sebelum kembali ke benang, setelah jatuh usahanya setelah jatuh, itu saya dengar Bapak pernah menjadi top leadernya organisasi sampai beralih ke media. Saya itu bagaimana ceritanya sampai Bapak perjalanannya sampai ke sana? Ya, kita kan begini, Bang. Artinya di saat itu kita jangan termenung ya. Kalau kita termenung sendiri, ya lagi-lagi kita ya bisa apa yang diceritakan orang-orang banyak tentunya ya depresi dan lain sebagainya. Jadi organisasi itu pelarian apa bagaimana? Enggak juga, tapi membangun persahabatan di dalam berorganisasi. Jadi saya bisa kenal satu sama lain. Kita ngambil sisi positifnya. Kan seperti itu. Nah, kebetulan memang saya di situ ya alhamdulillah ya banyak saudara akhirnya dan sekaligus jadi ketua juga ya di organisasi. Ya sampai sekarang pun masih dikait-kaitkan. Begitu. Iya. Memang kalau di wilayah Rumpin ya siapa nggak kenal yang namanya Haji Dayat, pengusaha benang dan salah satu ketua organisasi juga gitu. Tentunya berhubungan dengan organisasi-organisasi lain.
Nah, Ya, terus ada Bapak, wartawan juga sampai ke wartawan. terus Bapak pernah menjadi wartawan. Iya. Nah, itu bagaimana Pak ceritanya? Ya, karena Pasti kan wartawan itu lika-liku kehidupannya kan berbeda lagi, Pak. betul. Sementara Bapak backgroundnya pengusaha kan. Ya. Nah, itulah saya juga nggak ngerti ya hal masalah ke situ. Tapi yang jelas ya berbagai kondisi dan situasi ya saya masuk aja, nggak ada masalah. Dan ternyata setelah saya coba apapun itu ya alhamdulillah ada faedahnya, ada gunanya, ada manfaatnya. Yang penting kita kejujuran satu utama. Ya. Begitu. Sehingga ya itu tadi ketika kita jadi wartawan ya harus siap segala-galanya. Contohnya? Ya, contohnya saya mempublikasikan oknum-oknum diantaranya ya. Ya, sampai saya dikejar, diancam dan lain sebagainya. Ya itu udah resiko. Risiko Ya, seorang tapi wartawan karena membongkar iya, praktek iya, ilegal tadi. iya betul. Memang kalau di daerah Rumpi ini kan banyak kita dengar Pak, kasus-kasus semacam itu. Ya kita nggak usah sebulah satu persatu, takut nanti ada yang tersinggung gitu. Iya. Tapi kan Bapak menjadi wartawan di daerah Rumpin, Iya. saya dengar Bapak banyak mengangkat kasus-kasus itu, menurut saya sangat luar biasa Pak. Iya. Karena seorang pengusaha beralih ke dunia media dan organisasi itu kan rata-rata berlatar belakang yang sangat jauh berbeda Pak gitu. Iya. Nah biasanya kan pengusaha itu agak menutup diri Pak dari organisasi dan media biasanya. Bapak malah jadi gitu. Ya kenapa enggak sih, kenapa kita harus menutup diri kalau ketika bicara benar, kan kebenaran yang kita sampaikan. Kan gitu. Dan sekalipun kita pengusaha, memang pengusaha itu kan jiwanya jiwa idealis. Nah, apa salahnya dengan wartawan juga? Sama. Harus punya jiwa idealis yang memang mengungkap tentang sebuah kebenaran gitu kan. Nah, pengusaha juga begitu. Sama. Kita nggak boleh ada yang ditutupi, apa adanya begitu. Iya. Nah, setelah Bapak sekian lama menjadi wartawan, terus Bapak kembali lagi ke benang apa ke yang lain dulu? Ya, kembali ke benang juga. Kembali ke benang lagi. Ya. Jadi kembali lagi ke usaha utama ya? Iya. Kembali ke usaha utama sehingga saya di pers ini hanya jadi untuk dewan penasehat sajalah. Sekarang ini hanya jadi dewan penasehat. Begitu. Nah, ya. Dengan kondisi apa adanya, Bapak merintis lagi membangun usaha Bapak. Itu Pak, seperti apa Bapak bisa membangun sehingga kembali lagi besar seperti saat ini Pak? Ya tetap aja awalnya kecil dulu. Karena kita semangat gitu kan. Kita semangat yang memang katakan mimpinya ada di situ. Kenapa nggak jadi besar? Yang penting satu syarat semangat dulu. Ya. Ya itulah mungkin bukan hanya saya. Ya kembali lagi kepada yang lain-lain juga. Ya harus seperti itu. Kalau kita ingin punya mimpi dan bisa terrealisasi mimpi tersebut jadi kenyataan, ya tentunya ya harus semangat dulu dibangun dan mimpinya ada di situ. Insya Allah bisa terjadi. Nah, ini kan Bapak sudah meninggalkan usaha benang. Ya. Terus Bapak bangun kembali. Ya. Sementara di Rumpin ini kan banyak potensi-potensi usaha lain. Ada di sini tambang emas, ya. Ada perkebunan di sini banyak, termasuk kebun durian segala macam. Kenapa Bapak tidak berpikir untuk yang lain? Kenapa harus kembali ke benang? Kejiwaan saya Pak. Jiwanya Pak. Belum ada di situ. Kalau untuk di penghijauan atau tanaman dan sebagainya ya. Nah, tapi saya juga pernah sih kalau untuk ditambang pun, ya itu melanggar lah artinya. Itu sangat melanggar, Bang. Bapak emang pernah main di tambang? Pernah, tambang emas. Punya usaha tambang emas? Iya. Wah, luar biasa dong. Ya, tapi kan daripada saya nahan lapar sekalipun itu melanggar, ya memang kan, iya, saya geruduk aja. Madorat, karena memang kita membela keluarga itu bukan hanya tenaga dan pikiran, jiwa pun terancam saya lakonin. Jadi Bapak daripada keluarga nggak makan. Berarti Bapak pernah jadi gurandil. Pernah. Kan kalau disebutnya itu kalau tambang emas itu gurandil. Ya. Apa Bapak gurandilnya, apa Bapak yang modalin gurandilnya? Ya, dua-duanya. Dua-duanya, Bang. Kenapa saya bilang dua-duanya? Kalau saya hanya modalin aja ya tidak, ini juga mungkin kan yang lain juga tahu sendiri ya penghasilannya kurang.
Itu pun tekor juga. Nah, Sama. kalau saya dengar, kalau yang namanya tambang liar itu, Ya. penambang emas liar itu kan di sana saya dengar kehidupan keras, Pak. Betul. Bapak bagaimana caranya bisa masuk di sana sementara kehidupan di sana keras, jangan-jangan Bapak juga seorang jawara nih, Pak. Kalau jawara mah terlalu berlebihan abangku gitu kan. Tapi kita kan di sini punya Allah. Kita tinggal mengandalkan nasib aja begitu. Ya kalaupun kita di tempat yang nyaman, yang enak, yang indah, banyak uang juga, kalau memang kita mau dinasibkan harus meninggal, ya gak ada cerita. Tapi dunia tantangan ini katanya jauh lebih seru. Jauh lebih seru artinya ya ayolah sampai di mana. Ketika di samping itu juga saya punya mimpi ingin membahagiakan keluarga. Kenapa enggak saya dorong lah. Saya terdorong semangat. Ya kan begitu. Kayak gitu. Jadi artinya sekalipun itu agak melanggar gitu ya. Karena memang kita daripada nggak makan, ya kita laksanakan. Nggak ada masalah itu. Jadi Iya. semua itu dilakukan demi memperjuangkan keluarga. Betul. Luar biasa. Iya. Itu sahih. Iya. Nah, di tambang emas itu kan menarik, Pak. Iya. Kan kalau kami yang awam ini kalau mendengar tambang emas itu adalah usaha yang sangat luar biasa, Pak. Iya. Nah, tapi kehidupan penambang ilegal itu juga keras di sana. Iya. Nah, apa lika-likunya, suka dukanya Bapak saat mencari rezeki di tambang emas? Kalau abang bilang tadi menarik ya. Kalau ketika sudah jadi emasnya, kita lihat digelar di etalase, lihat emas-emasnya, memang menarik. Betul. Tapi abang cobain kali sumurnya, Bang. Wah, luar biasa, Bang. Bukan main. Iya. Kita berani capek ya, berani turun, belum lagi ada kadar gas beracun dan lain sebagainya. Kita nggak takut. Saking apanya? Saking ingin membela keluarga bahagia. Membela keluarga. Seperti itu. Nah, nggak ada takut. Nah, kalau emasnya kita juga nggak bisa diprediksi dapat berapa gram. Kita berharap dapat 5 kilo, 6 kilo, tapi ternyata yang didapat cuman ya paling juga ada 2 gram, 3 gram. Melanggar mah iya, tapi karena kita madorat, daripada kelaparan keluarga, apa boleh buat kan? Apa boleh buat. Sekalipun kita harus dihukum. Yang penting tidak merugikan pribadi seseorang. Tidak merugikan. Kayak begitu. Ya melanggar, memang kita sadar melanggar. Dikit-dikit ngambil punya negara nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa lah, negara bapak kita kan. Masa iya negara nggak ada toleransinya ketimbang kita minta-minta dan kita istilahnya tidak makan? Iya betul. Benar nggak? Begitulah kurang lebihnya, Bang. Iya. Jadi luar biasa, Pak ya. Perjalanan hidup. Berapa lama Bapak main di tambang emas itu? Kurang lebih sekitar 3-4 bulan lah. 3-4 bulan. Ya. Tapi memang daerah sini dekat sih, Pak ya, tambang banyak. Sini Banyak sebetulnya ya. Ya bukan hanya emas sih kalau cerita melanggar. Hampir melanggar semua, Bang. Kalau saya bilang mah nggak apa-apa, bongkar aja, Bang, di publik. Nggak ada masalah gitu kan. Kalau abang mau investigasi nggak apa-apa masalah, Bang. Gitu, ya? Saya buka. Ayo. Begitu. Saya orangnya idealis, nggak ada masalah. Saya siap. Kayak gitu. Ya kejujuran memang harus dibuka. Gitu. Tapi saat ini kan kalau kita mengarah ke sana kan lain lagi nih Pak ceritanya. Ya kan? Karena jiwa wartawan Bapak keluar soalnya nih. Ya nggak ada masalah. Kan saya dualisme, Bang. Betul. Seorang pengusaha juga seorang media, seorang wartawan. Oke. Gitu. Sekarang kita kesampingkan dulu hal yang ini gitu loh, Pak. Ya. Nah, kenapa Bapak berhenti jadi penambang emas? Apa memang hasilnya nggak memuaskan atau memang dunianya tidak menguntungkan buat Bapak atau memang seperti apa? Jadi begini, Bang. Ketika saya sadar-sadarnya di samping melanggar. Resikonya juga sangat tinggi, Bang. Resikonya. Nyawa kita taruhannya. Kalau memang ada jalan lain, ya kenapa tidak? Jadi saya kembali lagi ke usaha semula. Iya, di samping resikonya tidak terlalu besar, juga bisa membantu saudara-saudara saya. Iya, bisa tetangga saya, apalagi sangat bangga sekali ketika saya bisa mempekerjakan orang dari luar daerah tentunya ya. Ya itu nunggu proses perusahaan saya udah besar. Sudah jadi pabrik, Bang. Betul. Sudah jadi PT. Cuman apa daya, kemana saya harus mengajukan sehingga saya bisa pabrik saya bisa menjadi PT besar, bisa jadi punya pabrik yang besar. Siapa yang dukung? Betul. Sulit, Bang.
hidup di negara ini, di negara Indonesia ini, ya harus cukup benar-benar apa namanya Ulet, ulet yakin, kerja keras ya, dan Pak, ya. rekomendasinya juga ke mana gitu ya. Seperti begitu, Bang. Kalau mengharapkan bantuan dari pemerintah mah sulit, Pak, ya. Sulit, sangat sulit lah. Jadi Kita punya banyak orang pinter, Bang. Banyak orang pinter saat ini, banyak orang istilahnya berilmu lebih daripada saya gitu ya. Buktinya mereka juga karena kurang support, kurang dukungan, ya biasa-biasa saja. tidak Iya. jadi apa-apa ya, Tidak Pak, ya. jadi Padahal apa-apa. potensinya ada. Potensinya ada. Karena ya tidak ada yang Iya. mensupport gitu, Pak. Iya, saya sudah banyak beberapa orang berinvestigasi gitu ya ke beberapa wilayah, seperti saya tugas di media gitu ya, konfirmasi banyak, Bang, beberapa orang pinter di sini yang memang luar biasa, tapi tidak cukup support untuk didukung, tidak ada dukungan lah begitu. Mungkin kesempatannya belum kali, Pak. Mungkin. Belum ada, Pak. Mungkin nasib juga bicaranya mungkin ya. Nasib, bicara Ya. nasib. Kembali lagi ke takdir, Pak, ya. Takdir. Makanya Enggak, nasib, Bang. nasib, Pak, ya. Kalau takdir itu diantaranya ya tidak akan bisa dirubah, Bang. Oh ya, takdir. Kalau takdir tidak bisa dirubah. Nasib bisa Kalau dirubah. nasib bisa dirubah selama Nasib kita bisa bisa dirubah. membangunnya, bisa merubahnya dengan maintain kita, insya Allah bisa rubah, Bang. Berarti jadi seperti cerita Bapak tadi harus kerja keras, Nah. yakin dan berdoa. Bermimpi di situ. Bermimpi di situ. Insya Allah jadi kenyataan. Berarti tambang emas, Bapak mencari rezeki di tambang emas itu hanya sekedar batu loncatan. Ya. Ya, kalau saya simak dari cerita Bapak, Ya. sekedar batu loncatan. Ketimbang keluarga saya nggak makan. Bang keluarga nggak makan. Daripada keluarga Ya. nggak makan. Ya. Ini hanya ada ini dulu yang dilakukan. Iya. Nah, Gitu. terus saat ini Bapak kan sudah kembali nih. Ya. Sudah mulai berproduksi lagi. Ya. Saya lihat pemasarannya juga sudah banyak di media online saya Ya. lihat maupun offline. Kalau Ya. offline mah sudah dari dulu ya, Dari Pak. dulu. Nah, kira-kira kemarin kan sempat yang namanya krisis, Pak. Kita kena Covid. Bagaimana dengan kondisi pabriknya, Bapak? Ya, jedak juga. Karena kan terisolasi. Kena imbas juga. Luar biasa. Jadi sempat tutup. Ya, tapi lebih sulit sekarang sebetulnya. Kenapa begitu? Iya, karena ya krisis global saat ini. Kalau saya lihat, kita bicaranya sekarang ini malah kebanyakan ya, cuman ya memang itu dia dunia online yang didukungnya itu hanya itu ya. Kalau luar daripada itu, sekarang ini untuk pemasaran orang mikir-mikir dulu untuk belanja ya, mikir-mikir dulu karena situasi dan kondisi. Takut terjebak dalam keadaan seperti itu. Makanya saya himbau juga kepada pemerintahan sebijak-bijaknya agar cepat dipulihkan kembali ekonomi Indonesia ini. Tapi dengan adanya media online sekarang kan lebih mudah untuk berpromosi, Pak. Lebih mudah. Memang Berbisnis. lebih mudah, tapi kembali lagi kepada nasib tadi. Nasib. Kembali lagi, apalagi saat ini kalau kita bicara dunia online ya, ya saya kan orangnya agak gaptek juga, Bang, dalam dunia online itu. Nggak terlalu bisa-bisa banget. Tapi kan kalau kita lihat untuk seorang pengusaha, Iya. kadang-kadang seorang pengusaha itu juga tidak ahli di bidang IT, digital, Pak. Iya. Tapi kan ada ahli-ahlinya yang bisa dipekerjakan, kalau memang itu dibutuhkan. Iya, selama ini saya belum bisa ngambil itu, Bang. Sementara masih main sendiri, Pak, ya? sendiri. Iya. Main sendiri, Bang, saat ini gitu. Ya kita juga masalahnya belum seluas itu karena memang langganan secara manual juga dunia offline masih keteteran, Bang. Masih keteteran. Iya. Jadi belum bisa perluasan ya, Pak. Belum bisa perluasan karena lagi-lagi ya didukung permodalan yang harus cukup besar, Bang, kalau itu. Iya. Artinya kita nggak apa-apa lah. Yang penting bisa sandang pangan, bisa membahagiakan keluarga, bisa ngasih makan keluarga. Bagi saya udah cukup bersyukur, alhamdulillah. Berarti sebenarnya kalau secara kebutuhan pesanan di lapangan itu besar ya, Pak? Besar. Hanya saja permodalannya belum mencukupi. Belum mencukupi. Artinya jadi beberapa pesanan, apalagi yang baru-baru belum bisa ngaper saya. Begitu. Belum bisa ngaper karena kembali lagi tadi harus besar, Pak. Apa tidak berpikir menggandeng investor lain untuk kerjasama gitu, Pak? Ya belum ada yang satu ideologi lah ya, seperti gitu. Ada harapan ke situ, tapi saya masih berpikir-pikir lah ya, Tapi harapan saya sih untuk bisa maju ke depan ini, bagaimana caranya saya bisa membangun dengan uang sendiri, gitu sedikit demi sedikit bisa naik itu aja. Semoga Pak, semoga
tambah lancar, tambah besar. Jadi di Amin. Rumpin ini banyak penyerapan tenaga kerjanya gitu, Iya. Pak. Dan banyak pengangguran. Banyak pengangguran juga di Banyak sini, Pak. pengangguran. Karena minimnya produksi tersebut. Iya, betul. Iya. Nah, oke Pak, biasanya Pak, kalau Bapak seorang pengusaha, terus lika-liku kehidupannya di lapangan juga luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, istri ada berapa Pak? Aduh, ini yang agak sulit dijawab, saya bingung saya ya kalau masalah itu. Karena saya dengar Bapak jeger juga Pak soalnya. Istri mah harus satu aja. Satu aja. Satu di Garut, satu di Bandung, satu di Bogor, satu di Kerawang, begitu. Jangan ya. Itulah cerita seorang Pak Dayat. Ini guyonan ya, Adit ya, benar ini guyonan. Jadi itulah ending dari cerita Pak Dayat. Pak Dayat, mungkin cerita Bapak ini bisa menjadi aspirasi netizen. Ya. Apa hikmah dari balik cerita ini mungkin netizen sendiri bisa Tetap menyimpulkannya. Yang Ya. penting Tetap tetap semangat Pak Ya, ya. tetap semangat. Ya. Terima kasih Pak dan waktunya. Semoga ada lancar. Amin. Yes. Amin. Lancar. Sukses selalu Pak. Lancar dan sukses juga buat Abang. Tetap semangat ya. Sama. Aduh, luar biasa Bang.